Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tami Nugraha ingin mempresentasikan tentang mengkondensasikan strategi koperasi. Integrasi vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal dan horizontal adalah dua strategi yang digunakan oleh perusahaan mengendalikan lebih banyak tahapan itu dalam rantai pasokan atau memperluas ke pasar baru. Kedua strategi ini dapat memberikan keuntungan kompetitif, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi risiko. Oke, kita masuk di integrasi vertikal. Integrasi vertikal ada strategi ketika sebuah perusahaan menguasai tahap produksi yang berbeda dalam satu rantai produksi, dari bahan mentah hingga ke produk jadi yang dijual ke konsumen. Contoh, perusahaan roti membeli perkebunan gandum atau membuka toko sendiri untuk menjual roti. Nah, kita masuk ke jenis-jenis integrasi vertikal. Nah, yang pertama ada integrasi vertikal ke belakang. Perusahaan mengambil alih atau menguasai proses produk sebelumnya. Contohnya, pabrik mobil membeli pabrik baja. Nah, yang kedua, integrasi vertikal ke depan. Perusahaan yang menguasai proses setelah produk, seperti distribusi atau penjualan. Contoh, pabrik minum membuka toko atau supermarket sendiri. Nah, kita masuk ke manfaat integrasi vertikal. Yang pertama, mengurangi biaya produk karena tidak perlu beli bahan baku dari pihak luar lagi. Yang kedua, menjamin ketersediaan bahan baku pasokan lebih stabil dan tidak tergantung pasokan lain. Yang ketiga, meninggalkan kontrol kualitas, perusahaan bisa menguasai proses dari awal sampai akhir. Yang keempat, meningkatkan keuntungan karena biaya lebih efisien dan rantai distribusi lebih pendek. Yang kelima, mengurangi ketergantungan pada pihak lain, lebih mandiri dari operasional usaha. Nah, kita masuk ke integrasi horizontal. Nah, integrasi horizontal adalah strategi ketika sebuah perusahaan bergabung dengan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama atau berada di tahap produksi yang sama dengan tujuan membesar skala bisnis dan mengurangi persaingan. Nah, kita masuk ke jenis-jenis integrasi horizontal. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama adalah merger. Dua atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu perusahaan yang baru. Yang kedua adalah akuisisi. Satu perusahaan membeli perusahaan lain, tapi perusahaan yang dibeli tetap bisa beroperasi dengan nama lama atau jadi bagian dari perusahaan baru. Yang ketiga, aliansi strategi. Dua perusahaan bekerja sama dalam proyek atau pasar tertentu tanpa bergabung secara kepemilikan. Nah, contohnya tuh dua pabrik makanan bekerja sama untuk distribusi. Nah, kita masuk ke manfaat integrasi horizontal. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, mengurangi persaingan dengan bergabung atau membeli pesaing. Jumlah kompetitornya berkurang. Dua, memperluas pasar dan konsumen, perusahaan bisa menjangkau wilayah baru atau segmen pasar yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produk, skala produk jadi lebih besar, biaya bisa ditekan. Yang keempat, menambah kekuatan merek, gabung dua merek kuat kepercayaan konsumsi. Yang lima, akses ke teknologi atau sumber daya baru, bisa saling berbagi fasilitas teknologi atau SDM antar perusahaan. Nah, kita masuk ke pengertian aliansi dan kemitraan strategi. Nah, aliansi strategi adalah kerjasama antara dua atau lebih perusahaan yang tidak bergabung menjadi satu, tapi saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya mereka berbagi sumber daya, teknologi, atau pasar, tapi berdiri sebagai perusahaan masing-masing. Contoh,
Perusahaan A punya produk bagus, perusahaan B punya jaringan distribusi luas. Mereka kerjasama supaya produk A bisa dijual lewat jaringan B. Kemitraan strategi mirip seperti aliansi, tapi lebih fokus ke jangka panjang dan hubungan yang lebih erat. Kadang melibatkan kerjasama dalam hal pengembangan produk, pemasaran, bahkan riset bareng. Contoh, startup teknologi pemitraan dengan perusahaan besar untuk mengembangkan teknologi bareng dengan berbagai tugas dan keuntungan yang jelas. Nah, kita masuk ke manfaat aliansi strategi. Yang pertama, menghemat biaya, bisa berbagai sumber daya. 2. Akses teknologi baru, saling tukar inovasi. Yang ketiga, masuk pasar baru, mitra bantu buka jalan ke wilayah baru. Yang keempat, mengurangi risiko, beban ditanggung bersama. Nah, kita masuk ke manfaat Kementerian Strategi. Yang pertama, kerjasama jangka panjang, hubungan bisnis lebih stabil. Kedua, meningkatkan daya saing, gabung kekuatan masing-masing. Yang ketiga, pengembangan produk lebih cepat atau saling bantu inovasi. Yang keempat, memperluas jaringan bisnis tanpa riset dan pelanggan. Nah, kita masuk ke jenis-jenis. Yang pertama adalah jenis-jenis aliansi strategi. Yang pertama, non-equity atau kerjasama tanpa saling mempunyai saham. Yang kedua, equity, kerjasama tapi mempunyai sebagian saham mitra. Yang ketiga, joint venture, bikin perusahaan baru bareng. Ya, masuk ke jenis-jenis kemitraan strategi. Yang pertama, teknologi, kerjasama riset dan inovasi. 2. Pemasaran, bareng promosi dan jualan. Produk, bareng bikin produk. Distribusi, bantu salurin produk ke pasar. Nah, kita masuk ke materi diverifikasi. Nah, diverifikasi adalah strategi memperluas usaha dengan menambah variasi produk, layanan, atau pasar untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keuntungan. Oke, kita masuk ke jenis-jenis diverifikasi. Nah, di sini saya jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah konservitas atau produk baru masih terkait. Yang kedua, horizontal, produk baru tidak terkait tapi pasar sama. Yang ketiga, konglomerat, adalah produk dan pasar baru sama sekali berbeda. Nah, kita masuk ke manfaat diverifikasi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, mengurangi risiko kerugian. Yang kedua, menambah sumber pendapatan. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan bisnis. Yang keempat, memperluas pasar dan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan daya saing. Itulah materi yang saya sampaikan secara singkat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya mengucap. Saya ucapkan terima kasih.